Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puja yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji di BTC ini, tempat yang baik Allah, bareng orang-orang baik juga. Semoga jadi wasilah kita pulang dengan baik, husnul khatimah. Salam semoga pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggup kita istiqomah mengikuti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang hadir. Dari mana aja itu? Nah, orang sini kalau jauh memang begitu. Kasih. Itu nggak salah. Ini kehalangan tiang ya Bu. Udah di sini aja nggak apa-apa Bu. Jangan sampai kita kasih kalau lagi. Iya, sehat-sehat terus ya Bu ya. Bapak-bapaknya pada kemana? Oh, ini satu suami bawa 4 istri ya? Oh iya. Istilah bapak banget ya. Nanti salah satu ciri akhir zaman itu adalah memang dari kata Nabi dari 50 kelahiran 50-nya perempuan, lelaki cuma 1 nih. Jadi 50 banding 1 ya. Coba bayangin, nanti di hari akhir itu udah perempuannya 50, lelakinya 1 gak suka cewek ya? Ya kabar baiknya alhamdulillah, syarat ke surga tidak wajib menikah dulu ya. Yang penting takwa sama Allah muslim ya. Yuk kita ngaji, itu judulnya kelihatan nggak atau lupa ya? Kayaknya ibu nggak peduli deh sama judulnya. Iya betul, apa yang penting ingat Allah. Jadi kalau ngaji sama Allah, salah satu syaratnya yang diingat bukan pokoknya, tapi pencipta si pokoknya ya. Dan kalau benar-benar niatnya ngaji, mau yang bicaranya nggak jadi datang juga tetap jadi pahala ya. Tapi kalau niat kesini cuma pengen selfie dengan yang bicara, maka ketahuilah yang diajak selfie ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surga. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi kalau ketemu ada yang ceramatin, didoain, ya Allah ini kongkong biasa juga jualan handphone. Dulu mau tukar tambah. Sini saya cek dulu. Jadi ya Allah, ini ceramah mudah-mudahan dia yang ngomong mengamalkan apa yang dia sampaikan, nggak cuma ngomong ya. Apa ini? Yuk istilah. Kalau kehalangan saya baca judulnya up and down kehidupan. Up and down itu naik turun gitu ya. Dan kehidupan naik turun. Gak ada yang seumur hidup menderita, sedih dulu. Gak ada juga yang seumur hidup bahagia, ngeluh, itu juga tidak ada ya. Tapi alhamdulillah Islam punya jalan, punya cara untuk agar gimana caranya kita selalu bahagia, selalu dapat kebaikan ya. Nah, kata guru saya, kalau lagi ada yang ngobrol, kita harus diam, menghormati yang bicara ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau diobrolin dulu, silakan. Nanti pas sudah beres baru kita lanjut ya. Alhamdulillah ya. Cara paling baik memancing kebaikan tersebut adalah dengan cara kita berbuat baik ya.
Kata Allahnya di Quran surat ke-17 Al-Isra di ayat ke-7, in ahsantum di anfusikum wa in asatum jadi barang siapa berbuat ahsan kebaikan maka sama pada kebaikan begitu juga sebaliknya. Atau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sekecil apapun ada balasannya, begitu juga sebaliknya. Jadi cara paling baik untuk mancing kebaikan ya kita aja baik dulu ya, karena nggak akan disia-siakan, pasti akan mengundang kebaikan selanjutnya. Cuma kadang katanya suka susah kalau pengen jadi orang baik, karena orang-orangnya juga di sekeliling banyak yang jahat ke kita. Sampai ada orang bilang kayak gini, oh jadi orang tuh jangan terlalu baik, nanti suka dimanfaatin, begitu? Ada yang setuju? Izin ya, beda pendapat nggak apa-apa. Kalau kau nggak setuju, ya. Kenapa? Karena kan kita berbuat baiknya bukan supaya orang baik, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allahnya benci juga kita yang repot. Ya. Lagian kita baik biar orang baik, sebagus-bagusnya balasan dari orang teh emang apa? Paling banter apa coba? Beli makan, bayarin apa? Itu doang. Ya. Kalau ternyata kita demi itu doang, misalkan baik nih supaya ditraktir, udah ganjarannya seporsi, pahalanya nggak dapet, kan rugi. Nih pertanyaannya gini, kalau semua hal Allah yang nentuin, terus buat apa kita capek-capek berusaha, capek-capek ikhtiar? Nih buat nanya, kalau yang nentuin yang datang itu bakal beli atau enggak adalah Allah, ngapain mereka capek-capek nawarin? Kadang muji anaknya, kadang ngomong sopan. Dokter di rumah sakit, kalau yang nentuin pasiennya sembuh atau enggak adalah Allah, diledek dokternya. Dokter ngapain tuh UGD? Kata Allah sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh. Ngapain dokter capek-capek? Suami yang pada kerja di luar sana, hari Ahad pun misalkan masih kerja. Kalau yang nentuin gajian atau dapat duit atau enggaknya Allah, ngapain capek-capek tetap datang ke kantor kerja? Buat apa kita capek-capek ini? Nah, buat apa kita capek-capek ini? Satu alasannya, agar jadi amal soleh. Ya, sepanjang hidup kita lagi ngumpulin itu aja. Jadi pahala, jadi amal soleh. Karena kalau disuruh milih, tiba-tiba disuruh milih kita, Bu, semua yang ibu minta pasti dikabul kecuali satu. Tidak ada tempat untuk kalian di surganya Allah. Mau? Tuh kan? Semua yang kalian minta tidak akan dikabul kecuali satu, akan disediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Berarti kan aslinya yang paling kita pengen surganya Allah ya. Nah di sana kan harta, duit, jabatan kita nggak laku, baru lakunya kalau udah diubah jadi pahala. Misalkan ada orang yang seumur hidupnya sering dikabul doanya, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti selama ini jadi apa? Capek doang di dunia. Iya duitnya dapat, iya jabatannya dapat, iya orang pada suka, tapi kan nggak laku gitu di sana. Lakunya kalau jadi pahala, amal soleh. Berhasil membuat satu dunia cinta, 7 miliar penduduk dunia semuanya jadi followers ibu, dan mereka bikin grup WA, selamatin si ibu yuk ke surga. Kata yang punya surganya kita nggak boleh masuk, emang bisa apa itu 7 miliar orang? Apa? Atau ditutup, ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul hidupnya, doanya, tapi tiap kali ngomong, berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya, paling enak sendiri. Dan kalau udah berbuat baiknya kayak gitu untuk Allah, enak. Jadi gak harus orang baik dulu baru kita baik. Ada kisah bapak-bapak lagi bakar sampah. Pas lagi bakar sampah nemu ular.
Ularnya diam aja, oh udah mati kali ya, daripada nakutin orang, mendingan saya bakar. Dipegang ularnya ternyata masih hidup, mikir, sepuk, berdarah tangannya. Ular kaget, ularnya jatuh ke api. Maka dia langsung ambil kayu panjang, pakai tangan yang masih berdarah tadi, berusaha nyelamatin ularnya. Orang-orang nanya, Pak, Bapak habis digigit kok sama ular itu, kenapa diselamatin? Bapaknya ngejawab, ular, patok, gak bisa milih. Yang pegang cewek, cowok, ganteng, kaya, belum kaya, dia ngerasa terancam ya mikir, gak ada ular patok milih-milih. Ini si ibu kayaknya banyak utang, saya patok. Gak ada. Dia ngerasa terancam mikir, aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Kenapa berbuat baik yang harus didikte orang dulu? Maka kalau misalkan ada orang jahat balas jahat, siklus balas siklus, fitnah balas fitnah, itu buat apa sekolah tinggi-tinggi, ngaji sering-sering sampai ke BTC gini? Kalau bisanya cuma ngiru keburukan orang. Fitnah buruk tidak? Oh, balas dengan yang sama. Tapi kan kalau dia jahat, betul. Ketika dia berbuat jahat, Allah tahu tidak? Pengadilan Allah kalau dia nggak tobat akan datang nggak kepada dia? Kalau kita hitung lebih ajib mana, kita balas dendam sendiri atau nanti balasan dari Allah buat dia? Dari Allah atau dari kita? Terus kalau Allah juga bakal balas apa ya? Kita motorin tangan sendiri. Kok? Tapi kan gimana? Atau masa kita harus diem aja kalau dijahatin? Silakan kalau mau jaga-jaga. Yang penting jangan ikut bikin dosa yang sama. Ya. Nanti juga akan ada ini. Lagian bisa jadi gara-gara dijahatin orang itu, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa kehapus karena amalan segitu-gitunya. Tapi amalan segitu-gitunya, cita-cita pengen ke surga. Sedangkan Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Berarti kan kita ke surga kehalangan dosa sendiri. Ya, tapi Allah tetap pengen ngabulin kita ke surga. Tapi gimana belum bisa kehapus amalan segitu-gitunya? Jadi dikirim penggugur dosa. Ada orang yang juli, ada yang ngutak galakan yang ngutak. Udah baik tetap aja masih diomongin. Enggak. Karena kalau ngandelin amal itu yang mana? Yang mana tuh mau jujur? Sholat kita yang sering lupa rakaat itu. Yang tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya diracun. Udah ngapul yang melulu, sekalinya ganti ina apa ina? Ya. 5 waktu sih, tapi zuhurnya 2:30, asapnya 5:30, subuhnya 9:30, kadang sekalian dulu. Yang rakaat ketiganya sujudnya lama banget. Orang teh bilang khusyuk banget si ibu itu, padahal lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri. Lama banget, ketiduran. Nah udah, jadi tenang aja ya. Jadi ulangannya di Quran, di hadis, di pengajian, dimanapun kita tahu ya bahwa setelah mati itu kita nggak cuma kelak ya udah kayak gitu. Ada alam setelah kematian ya. Jadi kita tuh masih di awal banget. Nanti ada yang namanya alam kubur, padang mahsyar, hari penghisaban, yaumul mizan, ditimbang, nyebrangin sirat. Ada surga, ada neraka. Naudzubillah. Kadang kalau mau jujur ya Allah, kayak tadi dengan Nabi Adam aja diusir dari surga kita, dosanya lebih dari 1 pengen ke sana. Naudzubillah di sana ternyata kecemplung. Kok seringan-ringannya hukuman di neraka itu kayak gimana? Kalau kata Nabi apa Rasulullah SAW sabda yang namanya seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka, saking panasnya sendal api neraka tersebut sampai otakmu meleleh. Dia mengira itu hukuman terberat, padahal itu hukuman paling.
Lapar? Jangan khawatir, Allah sudah sediakan buah zakum bentuknya kayak kepala setan. Haus? Jangan khawatir, Allah sudah sediakan nanah yang mendidih. Yang kalau diminum malah monyot, meleleh sendiri disusi. Oh, kalau aku cuma dosanya dikit, cuma sehari doang di neraka? Jangan khawatir, 1 hari di sana setara 1000 tahun di sini. Atau mengambil yang amal hadis ayat 4 surah 70. Ta'idul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumil kana miqdaruhu 50 alfasan. 50 alfasan. 50 alfa ribu ya. Berarti 50 alfa 50.000 sama tahun 50.000 tahun. Sehari di sini sama dengan 10.000 tahun. Sehari di sana sama dengan 50.000 tahun. Terus lagi panik kayak gitu, tahu-tahu minta ke Allah, ya Allah izinkan saya hidup lagi, ya Allah pengen beramal. Bisa kan? Dikabul. Ya udah Bu, saya kasih waktu sebulan. Ibu hidup lagi ya sebulan. Kira-kira mau ngapain tuh sebulan sampai nunggu mati lagi? Sholat doang. Ada yang jawab salah. Punten ya Bu, kira-kira pengen jahat ke orang nggak? Pengen gampang ngambek ke orang nggak? Pengen gampang tersinggungan nggak? Pengen gibah nggak? Pengen julid nggak? Pengen rajin ke masjid nggak? Berbuat baik, pengen jadi orang baik. Gak peduli orang mau gibah mau jahat. Masalahnya sekarang masih hidup, ngapain nunggu mati dulu? Sekarang baik. Itu penting dikasih waktu sebulan lagi. Coba, ini nggak ada yang tahu, bisa jadi ada yang nanti malam. Yang ngomong juga nggak tahu 5 menit lagi masih ada apa? Kenapa kudu ngalamin itu dulu semua baru jadi orang baik? Padahal kalau berbuat baik yang untung kita ya, bukan orang. Sing jadi baik, ya, tenang aja, gak rugi. Orang paling banter jahatin gimana? Kamu mau jahatin apa sih? Dibilang kalau misalkan jahat, sejahat-jahatnya orang ke kita, gak akan sejahat-jahatnya orang ke Nabi. Ada yang sekedar lelah tinggalin, sekedar lelah dakwahin umatnya, dicaplok ikan paus, dibunuh. Kita nyakitin ibu dengan sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing juga enggak. Ada yang dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, gara-gara itu malah akhirnya jadi petinggi di masjid, bisa nyelamatin ayah dan keluarganya. Kita kesulitan. Di akhir suratnya diceritakan, surat Yusuf. Berakhir bahagia. Ya. Jadi mau nunggu apa? Berbuat baiknya nunggu kapan? Nunggu tadi, ngerasain mati dulu. Siapa orang juga? Dibilang mati suri juga kadang masih diperdebatkan beneran mati betulan atau enggak. Dan aslinya mah ya memang belum pernah ada yang mati terus hidup lagi buat cerita apa yang terjadi di sana. Karena kalau misalkan pengen percaya atau enggak tentang itu, ya berarti yang dicek Qurannya benar atau enggak. Masalahnya 14 abad terakhir sudah sekian banyak orang membuktikan Quran itu ternyata salah atau enggak, malah jadi wah. Jadi ya udah sih. Pasti naik turun di sini. Nah, biasanya orang stres gara-gara apa? 2 biasanya ya. 1, gara-gara nggak tahu mesti ngapain. 2, gara-gara ngerasa dirugiin. Ya. Nah, obat buat 2 hal itu, 1 pakai ilmu, 2 pakai iman. Ilmu kenapa ilmu? Ilmu bikin kita tahu mesti ngapain. Ini contoh ya, ibu naik pesawat, udah duduk anteng, tinggal nunggu terbang. Tahu-tahu pilotnya keluar dari kokpit sambil megang perut. Aduh bu, mules bu, paksa diri dulu tolong. Udah dia loncat dulu. Panik kan? Tapi kalau ternyata ibu juga seorang pilot yang udah berpengalaman 30 tahun membagi pesawat berbagai macam merek, tenang, bahkan mungkin ibu ngomong, mau usah naik lagi pak, sama saya aja. Nggak tahu ilmu. Nah kita ilmu terlengkap di Islam, Masya Allah. Segala macam ada bahasannya.
selengkap-lengkapnya kampus kuliah. Yang ada jurusan pengen jadi arsitek, pengen bisa sastra Rusia, pengen bisa jadi koki, pengen jadi pilot. Tapi jurusan pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, nggak ada. Agama ada. Benar, orang pengen bisa bikin kue aja yang sampai kursus. Masa pengen bisa nyampe surga nggak mau belajar ini. Sekarang gini ya, ibu beli mesin cuci, kan ada buku manualnya tentang cara penggunaan. Kadang pas dikirim juga si abangnya bilang gini, "Bu sini Bu saya ajarin dulu cara pakainya." Jadi lengkap, buku manualnya ada, orang yang ngerti bukunya dan ngerti pakainya juga ada. Tapi kita bilang, udah ntar aja, ntar nyari ngulik-ngulik sendiri kan. Pas ngulik bingung, malah kesel ke ini, ngaco mesin cuci teh, sampai ngaco. Ibarat kita hidup sama Qurannya udah ada, Rasulnya ada yang paling ngerti Quran, nggak mau diikutin, terus hidup ngambek sendiri, ngaco hidup teh jahat Allah. Loh, yang gitu ya, pernah ada di acara televisi ada yang nanya kayak gini, kita ambil hikmahnya aja ya, nggak usah disebut siapa namanya. Nanya dia ke salah satu ustaz di acara TV, dia bilang gini, tolong bujuk saya agar mau sholat. Ya, dijawab dengan baik oleh ustaz di situ, oleh guru kita di acara ini. Tapi ada jawaban yang lebih sederhana, tinggal tanya aja. Bapak bakal mati Pak? Iya. Sukses pengen sukses? Oh iya dong. Mulia? Mau mulia. Bahagia pengen ya Pak? Ya mau lah bahagia, masa gak mau? Bahagianya pengen di dunia aja atau bahkan dunia dan akhirat? Dunia akhirat kalau bisa. Ternyata ada loh Pak, orang yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan paling banyak ngebahagiain orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Mereka semua Pak, sholat. Terus bapak mati bakal sukses loh, kaya, kesini dia pengen minjem duit. Mulia, lo kadang disuruh-suruh. Bahagia, hidup kayaknya kebanyakan ngeluh ya Pak. Terus selama ini pengen bahagianya dengan cara siapa berarti? Ngarang. Pantesan atau stres mulu hidupnya, ngarang apa? Petunjuk udah ada, mau diikuti. Atuh, oke. Kalau masa semuanya ikut Nabi lagi itu kan 14 abad yang lalu. Maka kita bisa bilang, tolong bawakan masalah yang paling sulit zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit zaman dulu dan udah beres dengan Allah, dengan Quran dan hadis. Ya, kita baliknya mau ikutin atau enggak? Itu linknya sudah jelas ada, tinggal mau diikutin atau enggak. Dan ini bukan fanatik, naon sih nabi lagi. Sahabat lagi, enggak. Ibarat gini, ibu punya anak pengen jadi pemain bola. Belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Jelas kan? Apakah itu fanatik? Enggak. Karena kita pengen juara pertandingan itu. Nah, ada orang yang udah menjuarai atau tidak belajar. Kecuali pengen jadi pembalap, yang belajar Valentino Rossi. Ini semua mati, mereka sukses pengen mau diikuti. Repot deh. Maka yuk, tinggal mau atau apa. Contoh sederhana ya. Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asam nggak? Nggak, maka punten ya ya. Pak, kalau di sini ada ibu-ibu yang seumur hidup nggak bisa bikin sayur asam, ibu masih punya peluang itu. Tapi ternyata Quran membahas tentang tidur dan bangunnya kapan. Nah, kalau udah sampai Quran bahas, berarti penting nggak? Nah, Nabi itu tidurnya 3 waktu. 1 setelah Isya, kalau nggak ada masalah yang urgent, penting, beliau kalau habis Isya biasanya tidur. Tidur yang kedua, setelah tahajud sambil nunggu subuh, tidur sebentar. Ini kalau belum biasa pasang alarm ya hati-hati. Jadi tahajud sih tahajud, tapi bangun-bangun 8:30. Subuhnya jadi 8:30.
Jadi biasanya habis tahajud tidur lagi sebentar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu tidur yang kedua. Tidur yang ketiga, qailullah, sebelum atau setelah zuhur. Sebentar paling 15 menit. Jangan 14 sampai asar ya. Nah, uniknya tentang masalah bangun malam itu diatur sama Quran. Contoh, Quran surah 73 Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Qum bangkit min laila dari sebagian malam illa qalila kecuali cuma sedikit. Rasul disuruh bangun malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu setengahnya. Awil muslimu kau atau kurangi sedikit. Karena kita kadang beda sama Nabi cuma dikit. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Itu kan bedanya. Bangunnya bukan sesuatu yang manfaat lagi. Nanggung kok drakornya 2 episode lagi. Oke. Ya. Jadi nggak bisa. Pakai ilmu jadi tahu mesti ngapain. Karena kalau tahu ilmunya udah tenang. Ya, mungkin pertama kali masang tabung gas bingung, mana bunyi terus kayak bocor, bau gas kemana-mana, mau takut nyalain api. Tapi bagian nanti saya pernah ngeliat dia tahu oh bocor, tinggal diganti ininya, sampai tahu cara melepasinya teh gampang lah caranya. Karetnya udah gonta-ganti, emang pada kecil semua udah pada monter, dia bisa motong karet yang biasa buat bungkus nasi bungkus. Dipotong skip, dia langsung tahu ukurannya tuh kalau jadi lingkaran sih, diganjel di atasnya atau di bawahnya, pakai dan dia yang tahu ilmunya, dia nggak tenang, nggak panik, nggak gelisah. Nah itu salah satu makanya ilmu tentang apa aja sebenarnya. Dia perlu ilmu, dan ilmu ini meninggikan derajat. Ilmu itu ibarat harta yang ringan dibawa, tapi nggak bisa dicuri. Coba yuk punya duit 1 M, pakai pecahan 25 perak. Repot nggak bu bawanya? Repot, belum takut dicolong. Ya. Kalau ilmu, sebanyak apapun ilmu ngaji, ilmu banyak, udah baca berapa kitab, udah kuliah setinggi mungkin, dia tetap aja di kepala udah. Nggak ada orang kiai saking banyaknya baca kitab jadi kepalanya teteng. Kenapa caranya gitu? Dia kebanyakan baca kitab. Dan tidak bisa dicuri. Gimana coba nyuri ilmu? Ibu lagi tidur gitu kupingnya disolokin flash disk. Gimana? Dia dropping. Nggak bisa dicuri, dengan dibawa. Duit makin dibagiin, habis, berkurang. Ilmu makin dibagiin, barokah, nambah kebaikan buat kita. Nggak berkurang ilmunya. Dan ilmu itu membuat ucapanmu ditaati, nasihatmu didengar, ya bisa naik derajat. Ya bisa contohnya ada orang fotografer, dia nggak pernah pengalaman kerja dengan ilmu. Dia cuma sibuk meningkatkan kemampuannya, pengen benar-benar ahli. Dia seminar, dia kursus, beli bukunya, baca-baca bukunya, video-videonya ditontonin, sampai benar-benar ahli. Kan bu orang ketika akhirnya punya kemampuan yang orang lain nggak punya, kan dicari. Akhirnya ada orang mau nikahan. Pak, saya mau nikah Pak, difoto sama Bapak. Kapan nih? Insya Allah bulan depan. Aduh maaf, saya jadwal potret kamu 3 bulan ke depan. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Yang penting Bapak yang mau. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Tapi orang udah ahli 3 jam segitu ini. Bahkan sampai Bapak minta bayaran berapa Pak? Insya Allah nggak bisa dijaga. Kalau benar-benar ahli. Ya kadang itu aja gitu. Dengan ilmu, Bismillah. Ya. Karena kata Allah ini dia falilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dan surat 58 ayat 11. Yang kedua, kita ngerasa panik, sedih, stres, gelisah, itu enak karena ngerasa rugi. Satu cara biar supaya kita nggak pernah rugi, yaitu pakai iman. Melihat apa-apa pakai sudut pandang iman. Contoh ya, guru PAUD.
ngajar 30 tahun, nggak ada satupun muridnya yang viral misalnya, tetap jadi pahala nggak sih ibu itu ngajar 30 tahun? Kan meninggal nggak ditanya berapa murid kamu yang centang biru, nggak ada ditanya. Ditanyanya niat ngajarnya apa, niatnya benar, caranya benar, ya. Daripada baru setahun ngajar, terus satu muridnya viral, malah jadi sombong gurunya, bilang gue guru terbaik. Udah gitu ngarap transferan lagi dari muridnya. Jadi pahala nggak di sisi Allah? Nggak jadi, meninggal juga nggak ditanya, muridnya udah berapa followersnya, muridnya juga belum tentu ingat sama guru ini. Karena juga pernah ada yang orang tua ya, orang tuanya udah sepuh, jadi sampai mohon maaf pipisnya pun harus pakai pispot di kasur. Dan sering banget pipisnya, jadi saya akhirnya minta maaf ke anaknya yang ngasuh, maaf ya nak, 5 menit sekali jadi harus bangun ngurusin mama ya, maafin mama ngerepotin. Anaknya udah billahi ta'ala, jawabannya dia Masya Allah, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Enak ya? Tujuannya udah berubah ya. Ada lagi orang 2023 itu bagi saya tahun yang sial kok. Saya tanya, kenapa sial? Karena saya diturunin jabatan. Perasaan setahun itu Bapak naik jabatan 3 kali, turun baru sekali. Kok sial? Dan di luar, yuk kita akan saksikan berapa banyak orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apa-apa. Jangankan jadi direktur, jadi ketua grup WA aja gak pernah. Padahal tinggal bikin grup sendiri, langsung jadi ketua. Tapi enggak, itu gak nampak, gak merasa tahun ini tahun yang sial mana. Sebenarnya repotnya itu di hatinya, menjalankan. Tergantung hatinya, contoh lagi. Ada koruptor 10, ditangkap 1, kan dia ngambek. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? 5 tahun kemudian setelah jalani hukuman atau terserah berapa tahunnya, terus ternyata ditanya, gimana setelah jalani hukuman? Wajahnya udah berubah, jawabnya dia, alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin waktu ditangkap ngambek. 1, saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap-tangkap, mungkin hari ini saya masih jadi maling. 2, jadi kenal Allah sama Islam. Dalam penjara kan memang kebanyakan wajib. 3, lumayan gugurin dosa. Coba nyolong terus tanpa pernah dihukum di dunia, dihukumnya nanti setelah mati, repot. Tapi kemarin ngambek 5 tahun yang lalu, waktu itu Tuhan saya masih hidup. Makanya ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran duit nangis. Ya misalnya kita lihat orang, kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Tapi kok waktu gagal nyalek, gila ya. Berarti di hatinya, itu tergantung di hatinya. Jadi hati kita nanti apa? Mulut orang capek banget ya. Ibu pengen selalu kelihatan langsing, nanti tiap kali foto tahan nafas. Ibu ngerasa berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru. Maaf, capek tidak? Capek. Bu, nanya boleh? Ibu-ibu kenapa kalau potongnya nggak bisa sekali? Engkol ya? Sudut, engkol tuh sudut. Kita penting benar engkol apa enggak? Ibu foto 10 orang. Yang 9 merem. Enggak, kembali. Yang 9 udah cantik, ibu merem sendiri. Diulang nggak? Jadi bukan engkol, wajah sendiri yang penting. Oke, diulang. Saya mah kadang suka kasihan sama yang motor. Coba permintaannya nggak masuk akal. Mas tolong jangan gendut.
Gimana Pak? Bu, caranya? Kan yang makan banyak ibu, masa saya ngomelin? Oke, diulang. Kamera sama, yang foto sama, tempat sama, temannya sama. Sekarang yang 9 tolong, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Ekonomis. Ya gitu ya. Ibu jalan-jalan suka foto-foto nggak? Misalkan nyampe rumah dicek fotonya 726. Yang jadi profil picture berapa? 1. Itu dia berarti gara-gara memori habis gitu. Nah buat besoknya foto-foto lagi berarti harus dihapus dong Bu. Yang dihapus yang mana? Yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Pas ibunya jelek, pas ibunya cantik ya Bu. Pas ibunya jelek itu yang ibu hapus, itu temen ibu lagi cantik-cantiknya. Hati-hati berantem. Mana Mbak foto yang kemarin di HP Mbak? Ya udah saya update. Ya Mbak, mana saya bajunya nyewa? Kapan lagi fotonya? Berantem tuh gak ngomong tuh 10 tahun. Ada gitu. Ya udah ya, Bismillah. Bu. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa turun lagi. Maaf ya Bu ya. Si Bobo nggak tahu dulu ibu pakai seragam SMA lucu tau. Ya dulu Bu. Coba ibu ngaji kayak gini pakai lagi seragam SMA. Tambah lucu lagi. Maaf ya Pak, kalau ibu-ibu perlu dibercandain biar kalian. Bu, Bu, katanya wanita itu lebih banyak ngomongnya 21.000 kata sehari. Laki-laki 5.000 sampai 7.000. Kita cek ya. Bu, kalau dikejar anjing ngapain? Padahal ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Biasa aja ngomong anjingnya. Jadi nanti bunyi dulu baru mikir. Contoh-contohnya. Bu, apakah ibu pengen punya suami yang jujur? Yang kedua, apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sebetulnya papa pengen nambah. Menambah apa? Atau bawa anak kecil, wah ini anak sih. Ya lucu lah ibu-ibu ya. Pertolongan Allah, tapi Allah sayang sama ibu-ibu. Ibu ada yang kesini naik motor? Ada yang jatuh atau di posisi? Nah, padahal hujan. Jujur, selama ini ibu naik motor berapa kali itu set kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamatnya Bu? Berarti Allah sayang sama ibu. Ya tapi ini benar, saya pengen berwasiat buat ibu ya. Bu, saya mau kasih pesan boleh Bu? Ibu kalau masuk dari gang ke jalan gede, jangan langsung datang pinggir Bu. Saya ngeri ketabrak ya Allah. Sekalinya pasang lampu saya benar, turunnya panjang untuk lampu saya. Bagus sih Syari, tapi maaf ya Bu ya. Ya udah, bismillah. Kita ingat kita itu hamba yang Allah, bukan hamba dunia gitu. Karena kalau jadi hamba dunia capek, selalu capek. Cirinya ada 3 kalau jadi hamba dunia. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi.
Jadi ya Allah, kejadian belum tapi udah takut duluan, stres duluan. Aduh gimana ya kok uang pangkal anak-anak ini sekolah, uang pangkal SMA mahal, anak itu berapa tahun masih takut kan? Masih lama terus. Ibunya dia udah tentu masih ibu. Tapi aku udah mau pensiun, kapan pensiun? 15 tahun, ya Allah. Udah tenang dulu ya. Tenang, anak kita itu punya Allah. Ya. Izin Bu nanya. Boleh tanya? Maaf, nggak apa-apa Bu ya. Di sini mohon maaf, ada janda yang ditinggal meninggal sama suaminya? Coba. Tenang, angkat tangannya tenang. Saya bukan pengen nafkahin ibu, bukan. Bu, ini kita belajar ini ya. Bu, mohon maaf, apa ada yang udah berapa tahun? 9 tahun. Ada yang lebih dari 9? 20 tahun. Ada yang lebih dari 20? 25? Ada? 30 lepas lah nih kok. Ya maksudnya ada yang nyampe 20 tahun? 22 tahun? Nah ibu 22 tahun. Tapi ibu ingat 22 tahun terakhir. Coba cek apa kan? Ibu 22 tahun terakhir ini makan? Makan. Anak ada bu anak? Pada sekolah? Alhamdulillah. Rumah tempat tinggal ada? Ada lemarinya? Dalam lemarinya banyak baju banyak. Masya Allah. Berarti rezeki kita gak cuma dari suami ini, dari Allah. Ternyata dengan saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus nyampe ke kita. Kalau belum diterima semua gak boleh mati. Nah, tapi kadang panik duluan kan? Udah. Dan kata seorang psikolog, dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian paling cuma 15%. Coba ya, 85% belum tentu kejadian. Jadi banyakkan yang gak kejadian daripada yang kejadian. Tapi kita udah panik duluan, gak mau tidur, gak mau makan. Besoknya tipes. Rugi tidak? Rugi udah. Ciri yang kedua, tadi ke masa depan takut. Ciri yang kedua, hamba dunia itu adalah selalu menyesali yang sudah terjadi. Masa depan takut, masa lalu nyesel. Ya, kadang penyesalan itu bisa panjang banget ya. Ada pernah ibu-ibu bilang begini, kok lihat sudah bapak yang itu kok. Kenapa bu? Keyen ya keyen. Keren maksudnya. Emang kenapa kalau si bapak itu keren? Iya kok. Andai aja ibu dulu terima cinta dia kok 40 tahun yang lalu. Udah lah 40 tahun yang lalu. Ibu sama si bapaknya juga udah sama-sama kisut. Tapi dia baik loh bu, baik loh. Ya dia baik karena bisa jadi dia baik karena nggak sama ibu. Kalau udah pengen ibu mungkin nggak kayak sekarang. Ini juga kisah nyata pernah kejadian. Ada ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung nih ya bintang 1. Kata si mama ojeknya, saya salah apa bu? Jemputnya tepat waktu, nyampe tepat waktu, gak ngebut. Helm 2 yang bagus saya kasih ibu, saya pakai yang jelek, yang bau, yang basah. Saya salah apa bu? Kok bintang 1? Si ibu buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu. Udahlah move on. Kalau kita udah minta ke Allah, udah nurut, ternyata ya sudah takdir dari Allah ya. Tapi kok kalau dulu dia terima saya, kerjaan laki-laki juga kerjaan 2, saya akhirnya pilih deh yang B, kerja di kantor itu. Ternyata 2 tahun kemudian kantor yang tadinya kita nggak pilih, malah viral, produknya melejit, semua pada dapat bonus. Nyesel,
Kalau gitu kalau saya pilih perusahaannya, pilihnya yang A aja yang viral. Misalkan, selagi kita udah istiqomah, takwa, lurus, udah. Nah bisa jadi kalau dia A, iya dapat duitnya lebih banyak. Tapi kalau bikin tambah jauh dari Allah, repot juga. Makanya kadang punten ya. Kalau misalkan ada yang merugikan negara ratusan triliun, tapi cuma 6,5 tahun. Kalau saya sebut nama ya, kita dari banyak aja. Nggak gini, karena kan sebetulnya kan mudah kan bagi Allah matiin siapa aja waktu lagi maksiat. Mudah tidak? Ya itu dia nggak mati, ya udah siapa tahu suatu saat ada hidayah masuk. Siapa tahu keluar udah syahadat pun. Nggak ada yang tahu kan? Nah kita mau doain aja meninggalnya ditanya pelak dia. Tapi kalau mau jadi aslinya, nggak ada yang rugi. Mungkin merasa berhasil masuk kita. Enggak dulu. Ini ini renungannya. Saya pernah lihat guru PAUD. Guru PAUD ini gajinya sebulan 250.000 perak sebulan. Sebulan. Dia anak yatim, nggak punya ayah, dan dia sulung dari 5 saudara. Anak pertama dari 5 saudara. Coba bu, kira-kira muat nggak hidup 250.000 buat berenam? Ibunya sama mereka 5 saudara, muat ya? Harusnya makan secara matematis mana bisa sih? Enggak bu, nanti saya kenalin orang-orangnya malah gemuk. Ada aja rezekinya. Buat sekolahnya gimana? Ya kan dia dan adik-adiknya pada ngapalin Quran. Jadi beasiswa semua gratis. Baik Budi, bantuin. Bu, jangankan yang lebih negara 300 dulu waktu saya, ini salah satu yang bikin saya juga renungan untuk kenapa pulang tinggal di bisnis yang di Thailand. Di Thailand itu peningkatan para bandar-bandar gede di sana, duit itu bukan masalah. Jangankan bayar guru dan sekolah termahal buat anaknya, kita bangun sekolah sendiri juga bisa. Tapi kalau Allah udah gak mau nolong, kalau pengen ngasih kesadaran, ngasih hidayah, ada aja anaknya LGBT, anaknya mati overdosis narkoba. Coba, ada katanya, sekolah dong dia bagus, bayar guru yang termahal. Allah emang udah pengen. Oh berarti Allah jahat dong anak? Enggak. Kadang-kadang kita nggak sayang sama diri sendiri, dan ada orang yang baru bisa sadar gara-gara orang yang disayang yang dijengkel. Berkali-kali lihat orang, ya Allah ampun, gara-gara jadi online. Dirinya sendiri udah kalah hancur berapa kali, udah peduli main lagi. Tapi ada yang bisa berhenti ketika melihat anak perempuan yang kelaparan. Waktu benar-benar. Gimana tuh karena ada orang yang dirinya ngapain berkali-kali nggak berhenti. Makanya mau nggak mau karena orang yang disayang. Benar-benar orang ketika udah berumah tangga, punya anak, jangan macam-macam, jangan bikin sesuatu yang Allah suruh. Takutnya karena orang yang kita sayang. Tapi kalau udah nurut sama Allah, cuma sebentar, ya secukupnya. Ada orang gaji 2,5 juta tapi cukup karena kebutuhan per bulan cuma 2 juta. Ada orang penghasilan sebulan 100 juta tapi pengeluaran per bulan wajib 120 juta, kan miskin lagi. Jadi yang penting banyak ada cukup. Pas pengen apa ada, pas pengen apa ada. Dijaga. Nih air. Entah dari gunung belah mana nyampe ke sini. Jarak saya ke air paling cuma berapa? Setengah meter. Coba jarak air ini dari gunung nyampe ke depan saya. Ya. Ibu tadi udah makan siang? Ada yang makan pakai ayam? Ada yang pakai ayam ya? Itu jarak ibu ke piring sama jarak ayam nyampe ke piring ibu, jauh mana? Bisa paham kiri ibu, paham kanan dari bapak-bapak yang itu nyampe matang lagi udah dibumbuin kan. Ada yang pakai ikan, coba lagi di laut belah mana, ibu suruh ambil sendiri ibu. Kita mulai sama ibu tahu